Hari ini gue bakalan ngebahas lebih gede mana gaji manajer di perusahaan swasta dengan gaji konten kreator. Karena gue akan ngebawa bintang tamu yang spesial banget, viral banget di TikTok. Anjay. Dan dia kerja kantoran juga, plus bikin konten juga. Stay tune sampai habis. Balik lagi bareng gue Ugut di Muda Cuma Sekali, karena kita nggak tambah muda. Hari ini gue kedatangan tamu yang spesial banget, namanya adalah Iben. Halo bang. Halo. Ini gue ngapain sih bang di sini bang? Sebenarnya gue yang ngapain sini sih, karena ini kamar lo. Oh iya bener juga. Kalau kamar calon orang sukses tuh begini, kamar sekaligus kantor. Oh iya. Dan ini berapa rate-nya? Kita udah ngasih belum sih rate sewa per jamnya ini? Rate sewa ya? Oh gue sewa berarti ya? Cuma ya 2 juta boleh lah. Oh nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Masih bisa lah. Masih bisa lah. Ntar gue minta nyokap. Oke, teman-teman. Jadi gue mau ngebahas tentang gaji kantoran sama konten kreator itu lebih gede mana, bersama dengan Iben di sini, karena Iben adalah seorang karyawan swasta juga. Karyawan. Sebagai manajer lah, manajer level lah ya. Manajer level. Manajer level, dan dia juga bikin konten di TikTok sama Instagram juga. Ya. Lu udah berapa lama ngonten di TikTok? Setahun lah ya? Di TikTok ya setahunan lah. Mulai viral-viralnya tuh mungkin di 8 bulan terakhir kan? 8 bulan terakhir. 8 bulan terakhir. Nah sebelumnya kita kenalin dulu Iben ini siapa, sama nanti editor sambil Iben ngenalin, kita kasih cuplikan-cuplikannya konten-konten Iben di TikTok. Yang bagus-bagus ya, tolong bagus. masukin yang viewsnya 20 juta. Oh siap, gue aja belum pernah TikTok sampai 20 juta, max 9 juta. Nah sekarang boleh Ben, kenalin diri lo siapa, umur berapa, kerjanya sebagai apa. Oke. Gaji nggak kan? Gaji nanti. Oh nanti. Save the best for the last. Asik. Anjay. Jadi nama gue Iben, dan seperti yang kalian tahu lu, ya kalau pernah nonton TikTok, at least pernah lah muncul sekali di FYP. Dan gue sekarang 23 tahun. 23 tahun. Dan gue sekarang kerja di ada suatu venture capital, gue sebagai head legal di situ. Yeah. Plus gue sekarang ya, seperti yang lu tahu, bikin konten lah bang. Bikin konten di TikTok. Bikin konten juga. Tapi lu umur 23 tahun, udah jadi manager level sih, it's good ya. Karena gue aja umur 23 tahun masih staff level sih. Kalau di consulting itu masih associate, paling bawah banget waktu dulu gue pertama kali kerja. Itu kalau bisa jadi manajer gitu. Orang dalam ya? Apa perusahaan keluarga gitu? Orang dalam lah bang. Orang dalam. Enggak. Ini fun fact nih bang. Fun fact. Fun fact, gue itu cuma pernah apply ke satu perusahaan. Okay. Maksudnya bukan pernah apply as in kayak nyebar-nyebar CV. Tapi kayak dari awal gue kerja sampai gue sekarang, di kantor gue yang sekarang, itu gue cuma pernah apply ke satu perusahaan. Dan mungkin kenapa gue bisa di umur 23 udah jadi head legal di venture capital, karena gue mulainya juga cepet. Oke. Jadi gue mulai ngantor itu pas gue umur 18. Oke. Jadi gue ngantor sambil gue kuliah. Gue ngambil jadwal kuliah itu tuh yang, lo tau gak sih kalau kuliah kan bisa lo jadiin kuliah pagi gitu kan? Iya. Nah itu gue ngambilnya kelas pagi. Terus begitu kelas pagi, jadi gue bisa langsung lanjut kantor. Oke. Nah itu gue intern awalnya. Oke. Di situ setahun. Terus abis itu di tempat gue yang kedua, itu gara-gara si bos gue yang di kantor pertama ini nih punya 2 kantor. Oke. Gue dipindahin lah ke kantor yang lebih gede. Akhirnya gue pindah ke situ. Nah dari yang situ, gue diajak join sama ada orang lain lagi. Jadi gue pindah lagi ke situ. Oke. Jadi gue cuma pernah memberikan CV gue satu kali yang awal itu. Oke. CV gue nggak kepake sih sekarang. Berarti dari 18 tahun ke 23 tahun tuh 5 tahun lah ya? Iya, sekitar 4 lah, 4 ke 5 lah. Ya emang manajer sih memang butuh waktu sekitar 5 tahun, 4 tahun sampai 6 tahun ya segitu sih. Tapi keren sih lu bisa kuliah sambil kerja juga sih. Kuliah ya kayaknya waktu itu gara-gara gue nggak peduli gaji ya sih bang. Oke. Jadi kayak pas gue apply, gue bener-bener zero expectation sama gaji. Dan kalau lu tahu gaji pertama gue tuh tahu sih berapa? Oh itu gue nggak pernah ngomongin sih gaji pertama gue. Berapa? 500.000 anjir. 500.000? Gila gak tuh? Oh, nah ini menarik nih. 500.000 mungkin banyak yang bertanya. Lu dari keluarga yang tajir melintir banget apa gimana? 500.000 kayak udah santai aja gitu. Pada saat itu keluarga gue lagi nggak ada duit malah, dan gue dapet kerjaan itu. Nah gue waktu itu kuliah
kerjaan gue itu sambil jualan buku. Buku apa nih? Komik? Buku kuliah. Jadi buku kuliah gue biasanya tuh ngontek. Jadi kan gue kan kuliah hukum. Iya. Sedangkan tuh buku hukum tuh kadang-kadang suka nggak laku kan kalau Iya. di Gramet. Gue tuh ngontek publishernya. Gue bilang, Mas mau beli 30, bisa dapat diskon nggak? Dikasih tuh diskon sama mereka. Oke. Terus gue jual ke kelas di bawah harga Gramet. Oke. Lumayan kan tuh dapat, dan itu berjalan selama gue kuliah. Dan kenapa gue setiap kuliah kalau ditanya siapa yang mau jadi ketua kelas, gue pasti jadi ketua kelas. Karena biar bisa Karena biar gue bisa jual buku anjir. itu pinter. Lu berarti ada otak cuannya. Ada otak cuan. Cuan. Mungkin di UPH orang pada ngambil cuan semua, jadi gue nggak mau kalah. Lu mana UPH? UPH gue. Karawaci. Berarti kita satu alma mater, bro. Hah, lu UPH bang? UPH 2010 manajemen, gedung F. Anjir. Lu gedung D kan? Gue gedung D yang paling tua, lu gedung yang paling baru ya? Iya, lu nongkrongnya pasti di Benton kan? Kalau nggak di Bentot. Dynaplus. Aduh, apa namanya? Aduh, DP. DP. Anjir. Oh, lu anak UPH. UPH, gue dari 2015 tapi. Net juga anak UPH? Prasmul. Oh, Prasmul. Anjir. Kalau masih punya duit ke Benton kan, makan serba food. Serba food. Serba Itu kalau masih ada duit. Kalau enggak nasi kulit di DP. Yoi. 10.000 aja. Lu 2015 itu ini nggak sih kuliahnya yang dari Benton itu masih bisa masuk ke mall nggak sih? Apa udah ditutup? Masih bisa ya? Yang Dari jalan serba kecil. food lurus aja kan? Iya, Kan sekarang ditutup tuh. Sekarang ditutup. Oke. Ya, Oh, udah kita lama satu banget alma UPH. mater, UPH. Anjir, gue nggak tahu lu UPH. Untung papa hemat deh. Iya, bukan. Tapi orang tuh bilang mahal padahal nggak terlalu tau sebenarnya. Emang iya? Hukum berapa Pas sih? angkatan gue ya. Satu semester berapa hukum? Satu semester 13. Iya, gua manajemen 17 sih. Iya, gue 13. Tapi kan gue kuliah cuma 3,5 tahun kan. Nah. Jadi kalau dihitung-hitung akhirnya lebih murah daripada yang kayak swasta-swasta lainnya. Ya, tapi orang pasti bakalan ngebandingnya sama negeri. Satu SKS kan murah kalau negeri. Oh iya. Cuma kalau lu bandingin sama swasta tuh UPH sebenarnya nggak mahal. Kayak orang mungkin yang dulu kan dapat laptop, dapat apa. Sekarang kayak lu biaya masuk 40 juta, 50 juta di mana-mana juga segitu kali. Ini kita promosiin UPH gitu, harusnya Papa James endorse kita ya. Nah, tolong ya Lipo. Iya. Kan duit kan banyak. Papa. Oke. Nah, balik lagi ke topik nih. Terus gue mau tahu dong awal mulanya lu jadi konten kreator itu gimana sih, Ben? Karena kan lu udah kerja nih. Kok ada kepikiran mau jadi konten kreator gitu? Itu lumayan luck sih. Jadi gue download TikTok dan itu pas awal-awal banget. Maksudnya awal-awal bukan seawal Bowo ya. Awal Pandemi kayak, ya? Zaman Gue sebelum malah. Sebelum pandemi, oke. Jadi gue masih ngantor, gue download TikTok, gue iseng bikin video di kantor gue. Gara-gara gue dulu di law firm kan. Ya. Dan kalau lo tau di law firm kan kerja Begadang sampai mulu. jam 2, Iya, jam 3. begadang mulu. Dan gue kadang-kadang kalau bosen gue bikin sama temen gue. Video pertama gue tiba-tiba dapat views 100.000. Oke. Itu dalam kayak sejam gitu, gue langsung, hah anjir, views 100.000, gila, gue kaget banget, kayak Instagram gue nggak pernah. Terus dalam berapa jam, followers gue langsung 6.000. Anjir. Gue kayak, anjir followers 6.000 nih, kayak gue udah jadi selebgram kali ini. Itu 2019 berarti? 2019 akhir, Itu Desember. lagi gampang-gampangnya dapet reach ya? Iya, gila Parah sih, itu di parah TikTok, sih. itu lo ngebut banget sih. Itu siapapun yang followersnya gede, pasti pas saat itu gebernya hancur sih. Dan itu rasa-rasanya sama seperti Instagram Reels sekarang. Oh pas, iya mungkin. Sama persis. Mending coba deh Instagram Reels, lo bakal kaget sih. Terus pas gue bikin, gue kayak, wah gila nih audiensnya rame nih. Terus gue bikin konten di kantor, kehidupan kantor gue biasa. Terus kayak within 3 months gitu, followersnya tiba-tiba 200.000. Terus gue kayak, anjir nih sesuatu yang bisa dijalanin. Tiba-tiba dia mau endorse, terus gue kayak, hah gue dapet endorse. Aku selebgram Aku nih. selebgram nih. Seleb-talk. Dan yang pertama, brand pertama yang endorse gue langsung Tokped. Wah, gua Serius kayak, loh? Iya, jadi gua Wah, kayak, gila itu luck banget sih, gue gila sih. kayak gila bro, gue cuma orang kantoran karyawan di endorse Tokped. Biasanya gue buka-buka Biasanya lu konsumtif ke Tokped ya, Biasanya gua sekarang lu dapet konsumtif. duit dari Ini Tokped. kayak, dulu gue ngarepin Tokped ngasih gue duit cuma dari cashback, sekarang dia bayar gue. Wah, gue kayak anjir. Akhirnya gue bisa dapetin duit lu balik Tokped. Jadi akhirnya gue BP nih ya, refund loh, ini refund gue nih gitu kan. BP anjir. Oke, terus habis itu konten lu awal-awal konten apa? Ngantor, terus dulu kalau lu pernah tahu konten gue main trick. Main trik ya. Iya, itu yang kayak kuis-kuis, nggak jelas gitu lah. Oke. Terus habis itu baru pas pandemi gue bingung, gara-gara gue nggak ke kantor, nggak mungkin bikin konten sama anak kantor. Akhirnya gue bikin sama cewek gue, konten ya pacaran gitulah. Terus pas konten pacaran, ini buat siapapun kalian yang pengen bikin konten pacaran,
konten pacaran tuh nggak mudah anjir. Betul. Parah. Kadang-kadang lu pengen kayak ya udahlah gue ketemu cuma pengen ngobrol, pengen nyantai. Tapi lu harus ada bikin nge-post. Terus lu kayak harus minta pacar lu untuk lu nge-post dong. Ayo kita bikin. Belum kalau pacar lu lagi bete, belum kalau lu pacar lu lagi berantem. Kayak lu mana mungkin sih bisa bikin konten happy-happy terus padahal lu lagi berantem anjir. Oh, Net sering bete sama lu? Ya, Sering bete sih, ketahuan. Gak sering bete. Pokoknya capek tuh kayak itu. Langsung kayak flashback gitu. Yoi. Dan kalau konten pacaran itu kan sesuatu yang nggak bisa lu kontrol kan, kayak Betul. aktivitas pacar lu. Dan kalau misalkan lagi nggak ada ya udah nggak ada. Dan gue mikir kayak nih gue harus bikin suatu hal lain nih yang di luar dari pacaran. Ya baru deh makanya gue bikin konten interview gue. Itu yang interview menarik. Lu meledak semeledak-meledaknya bom atom Hiroshima-nya Atau itu Hiroshima. di konten interview kan. Iya. Awalnya tuh kenapa lu kepikiran mau bikin konten interview? Gue tuh memang suka nanya-nanya orang Bang, dari dulu. Oke. Kayak gue naik Gojek, naik Grab. Itu gue suka nanya-nanya pertanyaan nggak penting gitu. Hah? Terus kayak at one point gue lagi nongkrong sama bocah, gue nanya mereka. Terus jawabannya kayak di luar ekspektasi. Kocak gitu ya? Di luar ekspektasi lah. Terus ya udah gue minta kakak gue kayak, tolong videoin dong, coba dong gue bikin ini. Terus video, gue tuh setiap kali gue bikin konten, gue komit, gue harus ngetes at least 10 video dulu nih. Ya, setuju. Kalau nggak berhasil ya udah gue tinggalin, kalau berhasil gue lanjutin. Gue bikin langsung 5 video sih. Gue bikin 5 video, terus tiba-tiba ada 2 yang meledak. Ya udah bisa gue lanjutin dari situ deh. Itu penting banget sih dalam dunia sosmed tuh. Kita tuh pengen bikin konten apa tuh sebenarnya masih hipotesis. Nah, hipotesis itu kalau yang nggak tahu, hipotesis adalah sebuah dugaan dengan data yang ada tapi belum terbukti apakah itu benar apa enggak. Jadi makanya pada saat lu punya ide untuk bikin konten, jangan lu mikir satu konten langsung jebret. Enggak, tapi lu harus bikin dulu sampel. Akhirnya seperti yang Iben lakukan ini udah bener banget, 10 konten akhirnya meledak. Seperti itu. Dan yang lu lakukan pasti setelah ngeliat, wih meledak nih, udah bikin lagi kan yang sama kayak gitu kan. Walaupun pasti kan dari 10, kadang-kadang ada yang biasa aja, ada yang enggak. Cuma gue selalu mikir kayak, ya udahlah gue juga, even gue ngejalanin konten atau enggak, gue juga tetap bakal ngobrol sama orang dan nanya-nanya orang ya. Betul. Ya kenapa nggak di videoin aja? Sekarang followers udah berapa? Cuma 1,6 juta. Cuman 1,6 juta. Followers gue di TikTok mau cuman baru 400.000 nih, udah mau 400.000. 395,7 kalau nggak salah. Di IG kan gede. Di IG 200 ribuan. kecil lah. Nah, apa hidup lu yang berubah setelah lu viral di TikTok? Yang berubah. Ini 18 tahun plus ya? Oh iya bener deh. Yang berubah apa ya? Gue gak merasa terlalu banyak yang berubah sih. Serius? Gue cuma ngerasa kayak lebih seru. Soalnya dari dulu gue tipikal orang yang fokus sama apa yang ada saat ini gitu loh. Kayak contoh pas gue jualan buku di kuliah, ya udah itu gue ada yang patin. Kayak itu yang gue genjot, gue jualan buku di kuliah. Terus pas gue lagi jualan baju, gue jualan baju. Ya kayak sekarang gue lagi jualan konten gue. Ya itu yang gue fokusin, jadi kayak gue nggak ngerasa ada yang berubah karena setiap kali gue ngelewatin suatu fase ya itu present gue dan yang gue hidupin yang di present doang sih. Udah sampai ada belum sih kayak lu kemana gitu kayak event gitu? Ada. Pasti ada. paling absurd tuh di mana tiba-tiba ada orang kenal lu? Paling absurd. Kalau gue lagi jalan sama istri gue ke Candi Prambanan. Gue lagi naik ke candinya Roro Jongrang tuh. Tiba-tiba dia bilang, Bang Ogut ya? Terus minta foto. Itu kayak anjir gue di Candi Prambanan gitu loh. Jauh banget gitu ya. Jauh parah gitu loh. Gue kayak nggak jauh-jauh banget sih ya, maksudnya masih Jakarta gitu. Jakarta. Tapi ada satu yang kocak sih waktu itu, gue lagi di PIM, kan gue hampir tiap hari ke PIM ya. Terus nyamperin gue, terus kalau di PIM beberapa kali deh. Terus dia nyamperin gue, terus habis itu dia mau minta foto. Terus gue kayak, ayo foto. Terus dia bilang, Bang HP gue low tadi nih bang. Terus gue kayak, anjir gimana dong? Yaudah deh foto pakai HP gue airdrop. Duh nggak bisa bang, baterai gue udah habis. Terus gue kayak, gimana ya? Terus dia tiba-tiba muncul ide, gini aja bang, lu
foto sama gue, terus lu upload di story lu bang, lu mention gue. Terus gue kayak, Enak nih lu ya. Bisa Pinter juga ya. Pinter. Terus gue kayak, oh ya udah deh. Terus akhirnya ya udah gue foto sama dia selfie, terus gue taruh IG-nya dia, nih fotonya. Terus dia pas dia udah HP nyala, wih mantep bang, thank you. Tapi itu bagus sih, itu nunjukin ke personal brand lu bahwa ya lu nggak star syndrome. Emang star syndrome gimana? Star syndrome banyak orang yang ngerasa dirinya, oh followers 100.000, 50.000 kayak nggak mau nge-tag gitu loh. Anjir ya, buset lebay gitu. Biasanya kalau yang star syndrome itu dari mudanya nggak terkenal, Anjir. kurang bergaul, kayak gitu. Norak jatuhnya. Yoi, kalau kita kan kayaknya udah bergaul, ya kan sering tawaf di PIM, ya kan. Anak PIM. Anak PIM turun ke Kansup, ya kan? Minum es teh gentong. Sama ayam geprek. Yoi, malam dikit ke Alok ya. Anjir. Anak PIM banget nih obrolan selatan nih. Yoi. Pernah ada satu orang, om, dan sampai sekarang jadi temen gue. Jadi nih om suka nonton konten gue. Gue sering ketemu dia di Starbucks. Sekarang ngobrol-ngobrol di Starbucks. Terus yang kocaknya at one point dia ketemu gue lagi di Starbucks, tapi sama anaknya. Oke. Terus dia nyamperin gue terus bilang ke anaknya, tuh si Ben tuh, om kenal, papa kenal sama dia. Terus anaknya kayak nggak percaya gitu, terus dia narik anaknya kayak gitu. Nih Ben, dia nggak percaya nih gue kenal sama lu Ben. Terus gue kayak, halo apa kabar? Terus kayak si bokapnya kayak mau foto, sana foto. Terus anaknya kayak malu kayak, papa jangan. Anaknya udah rada gede, SMA. Seumuran gue gitu. Seumuran. Kocak banget jadi temen gym gue itu om. Oke. Nah, terus sekarang lu nggak resign kan dari kantor? Nggak ya? Lanjut ya? Lanjut dari kantor. Nah, sekarang gue mau nanya simpel. Penghasilan lu dari konten sama kantor gede mana? Aduh, susah nih pertanyaan. Iya. Gede mana? Gede mana? Konten ya? Masih konten ya? Nah, pertanyaannya adalah... Lu jangan nanya berapa bang? Enggak nanya berapa lah. Nah, lu kan udah di manager level. Ya, head legal sekarang. Head legal. Lu ngantor juga sama konten juga. Porsinya dari uang kantor sama dari konten itu lu alokasinya gimana, men? Kan konten kan tiap bulan. Kalau konten kan namanya konten kreator fluktuatif, nggak stabil ya. Itu lu alokasinya gimana? Jadi gue itu caranya gue selalu ada dua. Sorry ini studio baru. Nggak apa, ini keren, nggak usah di-cut guys. Nggak usah di-cut. Ini studio baru anjir. Kita doain biar studionya makin mantap ya. Om Deddy. Nanti di sini ada tirai merah gitu ya, bata-bata gitu ya. Ini udah ada quotes gitu kan. Gue alokasinya itu gue ada 2 rekening. Yang pertama rekening buat konten, yang kedua rekening gaji. 3 sih sebenarnya. Jadi yang rekening konten ini nggak gue apa-apain. Kalau ada duit masuk, gue taruh situ. Gue make hanya untuk expense yang buat konten. Beli kamera, beli mic, dan lain-lain lah. Ngapain lah bayar videographer gitu-gitu. Buat gaji, gue taruh di yang rekening gaji. Nah, buat expense, biasanya itu dari rekening gaji ini gue transfer ke rekening expense. Baru gue ngeluarin duit itu pakai si rekening expense gue itu. Dari Jejo. Berarti cukup ini ya, cukup rapi lah ya? Ya, itu teori sih. Kenyataannya kalau udah mabuk dari rekening gaji, rekening mana keambil sih. Jadi itulah menunjukkan bahwa sadar itu penting. Always be sober. If you're not sober, you will be foolish. Oke, nah berarti sekarang lu udah udah punya 2 kerjaan dan saling mengisi ya penghasilan lu setiap bulan dari kantor sama konten, ya kan? Nah, kalau misalnya ke depannya, harapan lu bakal jadi seperti apa sih? Gue tetap pebisnis sih. Pebisnis? Gara-gara nyokap gue bisnis, jadi gue kayak goal gue, I have something kayak one empire yang gue build, yang gue nggak peduli gue sekarang ngambil duitnya dari mana, tapi itu duit akan gue tabung dan bikin satu bisnis itu yang bakal gue jalanin sih. Oke. Nah, ini yang paling penting juga nanya, ngatur waktunya gimana bikin konten? Ngatur waktu tuh keren. Karena banyak banget orang-orang yang bilang kayak gue kerja kantoran nih, gue nggak sanggup bikin konten lagi nih, karena gue pernah kerja kantoran juga, apalagi bidangnya mirip-mirip, ya kan? Kita kerjanya lumayan banyak ya, working hour-nya. Kalau orang udah pulang kerja mau bikin konten tuh kayak
tenaga lu udah kekuras banget sama kerjaan karena kan lu fokus di kerjaan kan. Buat bikin konten nyari idenya aja kayak kadang stuck bener gak? Iya. Itu gimana cara lu nanggulangin biar jalan dua-duanya dan lu sampai managerial level ini I think runs well dua-duanya. Pokoknya buat lo yang kerja kantoran dan mau bikin konten dan lu bilang gak ada waktu, bullshit anjir lu. Serius? Bullshit anjir kalau nggak ada waktu. Pasti lo ada lah sejam buat nge-scroll IG, lo ada sejam buat main Mobile Legend. Oke. Itu tinggal lo transisiin aja waktu itu untuk bikin konten. Kalau gue pribadi ya, ini balik lagi ke masing-masing konten orang. Weekdays Senin sampai Jumat 9 to 5 itu pasti buat kantor. Ya. Sisanya itu biasanya gue buat ngedit bareng tim gue, nge-brainstorm dan lain-lain, ngurusin jadwal. Weekend Sabtu Minggu itu gue geber bikin konten. Lu hantam 7 lah gitu ya buat TikTok? Iya, Ya? biasanya gue setiap hari Minggu itu gue bikin at least 15 video. 15 video? Jadi buat TikTok itu 15 video di hari Minggu, dan itu gue editnya setelah jam kerja. Sambil nyicil lah gitu ya? Sambil nyicil. Dan itu kalau lu misalkan nggak ada waktu, ya bullshit. Bullshit sih sebenarnya bener. Kayak contoh lu bikin satu video TikTok, emang butuh berapa waktu sih buat bikin video di TikTok? Bener. Kecuali ya buktinya lu punya 1 jam 2 jam buat nongkrong pasti ada lah. Buat Dan gue juga, dan maksudnya buat yang nonton ini, gue juga bukan yang no life gitu. Kalau lu ngeliat IG gue juga masih yang jalan-jalan sama temen gue, masih ketemuan nongkrong-nongkrong. Masih nge-gym. Masih nge-gym, jadi bukan yang kayak seakan-akan hard work terus bener-bener no life juga. Bukan anak ambi kalau kata anak Bukan anak ambi. Bukan anak ambi, oke. Nah, sekarang ini lu enjoying your job berarti ya? Enjoy sih, itu kayak salah satu reason gue gak resign sih. Gue suka kerjaan gue. Oke, bukan berarti content creator itu adalah sebuah exit plan. Karena banyak banget orang yang udah nggak kerja kantoran, pengen cabut dari kantornya karena dia nggak suka. Udahlah gue jadi content creator aja, udahlah jadi pebisnis aja. Enggak juga sih. Nggak ya, lu tetap karena suka sama. Iya, karena gue ngerasa kalau gue memang nggak suka, gue kayak udah resign dari dulu sih. Entah apapun itu mau jadi content creator apa enggak, lu nggak suka ya nggak suka aja. Iya, soalnya gue lumayan YOLO, gue lumayan agak impulsif kalau kayak let's say ngambil decision gue resign atau enggak gitu. Kayak sebelum yang pas gue resign sebelumnya, itu gue resign belum dapat kerjaan baru. Nah itu gue gue resign aja karena gue udah kayak gue udah nggak mau. Oke. Semenjak lu viral nih, Ben, networking kebuka banget ya? Lumayan sih. Oke, bisa ceritain nggak dulu network lu kayak gimana? Pas udah ke viral di TikTok, lu kenal siapa? Akhirnya bisa bikin apa gitu? Dulu tuh gue mikir, dulu kan nyokap gue ya kayak semua orang deh. Dulu tuh semua orang tua pasti ngomong kayak lu tuh siapa temen lu gitu-gitu kan. Dan gue selalu kayak oh ya apaan sih, gue sama temen gue pengen berkembang bareng gitu-gitu dan lain-lain. Cuma at one point gue mikir kayak ini temen-temen gue, tapi kadang-kadang perlu juga network yang ada bisa nge-explore hal baru ini. Dan dulu gue bingung banget gimana cara gue dapetin itu. Dan semenjak gue bikin konten dan gue ada yang gue bisa kasih ke orang, itu gue ngerasa pada saat gue ketemu orang tuh gue bisa ada yang gue kasih ke mereka, jadi mereka juga ada yang bisa mereka kasih ke gue. Karena bullshit lah kalau lu bilang lu pengen temenan sama orang tajir, ya kalau lu gak ada yang lu kasih ke mereka juga, kayak orang tajir juga pasti nggak mau main sama lu juga sih. Betul banget. Sama ini juga sih, orang banyak nggak mulai bisnis atau nggak mulai apa, ngomongnya gue nggak punya network, gue nggak punya mentor. Kalau ngomongin masalah network, siapa yang mau networkan sama orang yang nggak punya karya? Udah nggak sih? Lu mau gue ajakin ketemu juga karena gue punya modal cuma sekali, bener nggak? Iya. Gue mau ngajakin ketemu lu juga karena lu ada di TikTok. Seandainya kita nobody gitu ya. Misalnya lu somebody di TikTok, gue nobody. Bang Iben, saya mau ketemu dong, mau wawancara. Pasti kan lu nanya kayak, oke, mau wawancara buat apa gitu loh. Bukan berarti kayak, lu udah di atas lupa ya sama yang bawah, no. Iya benar. Dunia itu memang bekerja seperti itu, transaksional gitu loh. Iya benar sih. Jadi buat temen-temen yang ngerasa kayak, oh gue nggak mulai sesuatu, nggak bisa sukses karena network, itu salah. Ya sebenarnya sama aja kayak lu di kantor nggak sih? Kayak lu di kantor, let's say misalkan ada karyawan yang nggak perform sama ada karyawan yang perform. Ada karyawan yang nyambung sama lu, terus ada yang nggak nyambung. Otomatis tuh akan kebagi dengan sendirinya gitu loh. Betul. Kayak yang perform, yang pengen niat, yang pengen growth, bakal bergaul sama yang pengen growth. Yang pengen stagnan jadi average Joe, ya udah di situ aja terus. Bener banget sih. Gue mikirnya gitu sih.
Udah dewasa. Makanya gue diundang ke sini kan. Iya. Coba followers gue 1.000. Elah. Enggak ada nih. Bubar. Tapi memang dunia itu bekerja seperti itu gitu loh. Jadi jangan naif juga sih. Jangan naif juga sih. Dan kalau lu nggak punya karya agak susah juga untuk networking gitu ya. Iya. Kecuali lu anak orang kaya. Kecuali itu. Buat lu semua yang kayak kita juga yang nggak terlahir sultan gitu ya. Yang kayak mediocre gitulah terakhirnya. Iya, lu harus pikirin, harus kuras otak gimana cara lu bisa berkarya gitu ya. Iya, gue setuju itu. Nah, terus kedepannya lu merencanakan pengembangan konten lu atau pengembangan bisnis lu seperti apa sih? Karena basically kan lu tadi mau bikin bisnis. Apakah ada jalan dari konten kreator ini untuk mengarah ke bisnis empire lo itu? At this point gue belum sih. At this point gue belum kepikiran. Cuma yang kepikiran di gue, karena gue sekarang fokus kontennya, gue fokus ngembangin kontennya. Jadi kayak contoh misalnya sekarang interview doang, gue pengen bikin kayak duel gitu. Kayak lu tau gak sih dulu acara TV MTV yang I Bet You Will? Nggak tahu. Ya, pokoknya lu dikasih duit terus lu ngelakuin sesuatu yang gila-gila gitu. Ada deh pokoknya di ini gue nih, Pak editor coba kasih klip. Ada yang kocak banget yang anak bocah ngegini-giniin palanya. I bet you will ya, coba cari ya. Enggak, di TikTok gue. Oh, di TikTok lo? Udah ada. Nanti lo cari yang judulnya Headband Challenge. Wah itu Headband Challenge. Itu kocak banget anjir. Berarti arahnya ke social eksperimen ya? Iya, dan gue mikir kayak karena yang gue belum kepikiran bisnis apa itu, ya udah gue mikir at this point gue maximize bikin konten gue aja kayak sebisa mungkin, sebanyak mungkin, dan tanpa merusak kayak niche yang ada saat ini. Oke. Nah, sebelum kita tutup nih, gue mau tanya satu hal nih. Lu tadi nggak mau dibuka penghasilan lu kan? Gue cuma buka satu aja nih. Satu kali endorse di TikTok berapa duit sih? Anjir. Jadi lu tinggal, kalau masih udah ketahuan kayak gitu kan, lu tinggal hitungnya ada berapa endorsean tuh di event selama sebulan gitu ya. Terus dihitung ya? Dihitung. Terus disamperin orang pajak. Kalau gue taat pajak gila. Berapa ya? Event taat pajak, karena setiap influencer itu dapat endorse pasti kena potong pajak. Iya, benar. Nah, 2%. Iya, benar. Kena PPh 22. Kalau nggak salah ya, lupa gua. Ya, range-nya ya 2 digit, 1 digit, gitu lah. Yang bener, kasih berapa dong? Berapa gitu loh. 1 digit bisa 1 juta, 2 digit bisa 99 juta. Iya, orang tuh kadang-kadang ditanya gajinya, kayak gaji lu berapa? 2 digit. Bos, 10 juta sama 99 juta itu 2 digit. 2 digit juga. Yang paling males ya cukup lah buat makan. Nggak mau jawab ya? Segitu banget bro ya. Berapa ya bang? Duh. Sekitar 10-an, belasan. 10-an gitu ya, 10-an belasan ya. Jadi kalau gue, Ben bikinin gue video 1 menit 10 sampai 11-an ya. Potong pajak. Potong pajak. Potong pajak 2% ya. Tapi kan kalau duit lu kan banyak, jadi gue naikin jadi 30. Waduh. Amin, duit gue banyak ya kan. Oke Ben, ini thank you banyak lu udah mau ngundang gue, dan gue sekarang ada di kamar Iben. Jadi kalau lu nonton ini bingung sih di uploadnya di YouTube Bang Ogut. Tapi di studio gue. Studio, karena gue ini basically nomaden. Nomaden. Nggak punya studio gue. Nah ini buat lo yang bisnis, ini nih, zero cost. Yang diajak collab, yang jadiin studio. Jadi kalau diajak collab lo harus siap studio. Bener. Atau nggak kita bisa pakai cafe. Ini zero cost. Zero cost. Jadi memang kalau misalnya kita jadi content creator harus pintar-pintar ngatur duit, betul nggak? Bener. Karena pasti ada kan godaan terlena saat, anjir gue dapet. Wah itu bener banget. Itu parah kan? Bener. Dulu gue mikir kayak pas gue pengen bikin konten interview, gue harus invest kayak, wah gue harus ada yang mic yang proper banget, gue harus ada kamera, terus semua gue harus ganti HP buat ngedit, gue harus punya laptop. Tapi udah in the end of the day awalnya gue cuma pakai HP, gue pakai voice record, terus gue gini-gini, terus habis itu gue pakai kamera HP, baru ya begitu ada duit muncul beli Saramonic. Saramonic 2 jutaan ya? 2 juta. 2 jutaan. Iya. 2 juta worth it kok. Kan udah ngasilin lebih banyak kan? Berapa kali lipat tuh? Kebelilah Saramonic. 200.000 kali lipat. Anjir. By the way, casing kita sama ya. Oh iya, Bottega Veneta KW. Gue beli di online shop ini, teman kata orang-orang asli. Kalau orang ada nanya, itu casing lu Bottega? Gue langsung giniin.
Udahlah jangan. Padahal KW ya. Udahlah jangan. Gue beli 80.000 ini. Sama Tokped. 80.000, iya. Kalau ada yang nanya gue nggak mau ngasih tahu iya atau enggak, gue juga Nggak apa-apa, itu dia. Kita dikira kaya padahal belinya barang KW. nggak KW, bukan aja. Ini bukan Bottega gitu. Bukan Bottega. Tapi terlihat seperti Bottega. Tapi lu nggak anak branded gitu nggak? Ih gila, gue nggak banget sih. Kayak dari dulu sih memang gue nggak pernah branded. Kayak beli LV gitu-gitu nggak ya? Nggak ada gue. Barang terbranded gue sekarang di ini gue apa ya? Kayak jam gue di outfit gue sekarang paling mahal jam gue sih. Xiaomi Band 5 450.000. 150.000, wah murah sih. Iya. Emang di badan lu paling mahal bang? Ini 6 juta. Divecom. Oh itu Divecom. Gue nggak mungkin beli yang murah kalau misalnya buat diving, karena kan hidup mati. Iya sih, Dan jadi ini kalau Divecom ini kalau lu masuk ke air langsung dive mode. Jadi lu bisa ngatur berapa udara lu lagi, terus habis itu udah ke kedalaman berapa. Kalau terlalu dalam nanti bunyi titit. Oh iya, gue diving juga. Lu diving juga? Udah sampai mana? Terakhir itu Wakatobi. Advance license lu terakhir. Enggak. Yang paling awal apa sih? Open water. Open water. Oh lu nggak beli Divecom? Enggak. Nanti ya kalau dari duitnya. Amin. Amin. Dia ngomong kalau ada duitnya berarti sekarang nggak ada duit. Diaminin deh. Jangan. Kita nanya barang branded gini, untung nggak ada Indra Kens ya di ruangan ini. Tapi Indra aslinya humble kok. Baik kok dia, baik banget. Gua sebagai teman gue respect juga sama dia lah. Ini kalau ditanya barang dia paling mahal, gue cabut sih dari ruangan ini sih. Oh iya. Tapi dia humble kok. Oke, guys, please follow Iben di Instagram. Bantuin juga biar naik juga biar omnichannel ya. Di Instagramnya Iben, gue kasih, ya kan? Nih. Pak Editor, Iben, ya kan? Nah, nanti juga Iben mau bikin YouTube channel. Tolong ditaruh juga di deskripsi link YouTube-nya, dibantu juga. Tadi gue habis ngobrol juga sama Iben tentang mau taruh apa di YouTube. I think gue pikir Iben bagusan kayak nginterview pengalaman hidup orang. Jadi TikTok-nya itu yang lebih ke deep talk. Di TikTok-nya itu dia yang agak receh. Tapi kalau misalnya masuk ke YouTube tuh orang penasaran, lu bisa, karena kan lu suka nanya-nanya, lu kulik-kulik orang lah, kasarnya kayak gitu, lebih deep lagi kayak Kick Andy atau kayak Hitam Putih tapi versi Gen Z-nya lah kasarnya kayak gitu. Bisa gitu. Oke. Ben, thank you banyak udah Siap, mampir bang. ke ini. Thank you banget bang. Sip, dan semoga ini bermanfaat semua. See you in the next episode of Muda Cuma Sekali. Karena kita nggak tambah muda. Dadah. Jangan lupa invoice ruangannya. Invoice ruangan.